Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Fadil Muhammad Rehan dari kelas KM 4601. Di sini saya akan menjelaskan teori Schopenhauer dalam kasus bunuh diri. Nah, pertama-tama, apa itu kasus bunuh diri? Kasus bunuh diri merupakan fenomena yang kerap terjadi di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia, termasuk di Indonesia. Kasus tersebut seringkali dilandaskan atas dasar kekecewaan yang mendalam dari sebuah individu, sehingga orang yang sudah menderita akan mengambil jalan pintas agar orang tersebut ingin mengakhiri penderitaannya. Berbagai macam kasus bunuh diri yang sudah terjadi diantaranya adalah kasus putus cinta, ekonomi yang sulit, dan juga pembulian. Nah, mengapa orang-orang bisa melakukan bunuh diri? Yang pertama didasarkan dengan kehendak. Kehendak selalu mengisyaratkan keinginan manusia yang tidak ada batasnya. Semakin terpenuhinya suatu keinginan, maka akan timbul lagi keinginan baru lainnya. Kalau keinginan itu sudah tidak lagi terpenuhi, manusia akan mengalami penderitaan. Manusia akan mengutuk dirinya karena tak mampu mewujudkan angan-angan ke dalam kenyataan. Yang tersisa kemudian hanyalah rasa kecewa dan frustasi. Penderitaan itu sendiri muncul karena manusia kerap bersentuhan dengan sesuatu yang lain. Selama manusia hidup, penderitaan akan terus ada karena manusia tidak akan pernah sendirian. Maka satu-satunya yang bisa melenyapkan penderitaan tak lain adalah kematian, yaitu suatu fase kala manusia tak lagi berbaur dengan yang lainnya, kala manusia tak lagi bisa menghendaki sesuatu. Yang kedua, saya akan mengaitkan kasus bunuh diri tersebut ke teori filsafat Schopenhauer. Kehendak bagi manusia adalah sumber penderitaan tanpa akhir. Penderitaan adalah esensial bagi kehidupan manusia, dan semakin meningkat penderitaan tersebut karena ditopang kemajuan pengetahuan. Kemajuan pengetahuan dan teknologi, manusia senantiasa berburu untuk mengejar kehendak, memuaskan kenikmatan fisik, menambah tumpukan derita sejarah manusia. Hakikat manusia tidak terletak pada akal atau rasio, melainkan pada kehendaknya. Saya mengutip kata-kata dari Schopenhauer, yaitu kehendak yang tidak terpenuhi menyebabkan penderitaan dan pencapaiannya hanya membawa kejenuhan. Bunuh diri dalam pandangan psikologis. Secara psikologis, individu yang beresiko melakukan bunuh diri mengidentifikasi dirinya dengan orang yang hilang arah. Dia merasa marah terhadap objek kasih sayang ini dan berharap untuk menghukum atau bahkan membunuh orang yang hilang tersebut. Meskipun individu mengidentifikasikan dirinya dengan objek kasih sayang, perasaan marah dan harapan untuk menghukum juga ditunjukkan pada diri. Oleh karena itu, perilaku destruktif diri terjadi. Masalah bunuh diri pada dasarnya adalah masalah kognitif. Pada pandangan ini, depresi merupakan faktor kontribusi yang sangat besar, yang khususnya diasosiasikan dengan hopelessness. Fokus pandangan ini terletak pada penilaian negatif yang dilakukan oleh suicidal person terhadap diri, situasi sekarang, dunia, dan masa depan. Sejalan dengan penilaian ini, pikiran yang rusak muncul. Pikiran ini seringkali otomatis tidak disadari dan dicirikan oleh sejumlah kesalahan yang mungkin beberapa di antaranya begitu menyeluruh sehingga terbentuk distorsi-distorsi kognitif. Refleksi pada teori Schopenhauer. Memilih bunuh diri untuk menjemput kematian sebetulnya tidak melenyapkan kehendak. Yang terjadi justru terperangkap di dalam kehendak yang lain. Itu karena hasrat untuk bunuh diri dan melenyapkan penderitaan hanya akan tiba pada penderitaan itu sendiri. Kematian menurut Schopenhauer memang merupakan tujuan manusia hidup, tetapi caranya bukan dengan bunuh diri. Bila kehendak adalah sesuatu yang selalu dikehendaki oleh individu, maka kita sebagai individu seringkali memutlakkan diri sebagai satu-satunya pusat realitas, lalu merasa paling menderita di antara individu lain. Saya mengutip kata-kata dari Schopenhauer lagi, tetapi dialah manusia yang sedih dalam diri orang yang menderita ketakutan terhadap kematian, karena dia terpapar pada ilusi yang dihasilkan oleh prinsip individuasi, bahwa keberadaannya terbatas pada kondisi yang sedang menderita. Ini adalah kesimpulan dari presentasi saya yang tadi yang sudah saya bacakan. Jadi, kasus bunuh diri adalah fenomena umum yang terjadi di masyarakat.
Faktor utama individu bisa melakukan bunuh diri adalah rasa kecewa dan penderitaan. Selama manusia hidup, penderitaan akan terus ada, karena manusia tak pernah sendirian. Karena itu, manusia ingin melakukan bunuh diri untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Pada pandangan psikologis, depresi merupakan faktor yang sangat besar untuk seseorang melakukan bunuh diri. Akan tetapi, memilih bunuh diri untuk menjemput kematian tidak dibenarkan. Bila seseorang melakukan bunuh diri, itu hanya melenyapkan penderitaan yang akan tiba pada penderitaan itu sendiri. Segitu saja presentasi kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.